Allahumma salli ala sayyidina salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi tudhihu li ma innaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa nurihi fi samhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmu Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadril azim. Nawaitu at-ta'allum wat ta'lim tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifad wal istifada wal hasana tamassuk kitabillah sunnati rasulih wal da'wat dalal ala al-khair ibtigha mardatillah wa qurbihi wa subhanahu wa ta'ala rabbi shrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala musannif wal ulama alladziina kutibat aqwaluhum fi hadzal kitabil mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi syekhina wa bi ulumil ulama'il 'amilina fid dharain. Amin. Kitabul halal wal haram babu hikayatis salihin fil wara'. Soleh di dalam wara', di dalam berhati-hati daripada barang-barang yang syubhat apalagi yang haram. Al-awwal, yang pertama, ruwiya, diriwayatkan, anna Abu Bakrin as-Siddiq, susu ini langsung diminum. Faqala lahu wa ma qadiyatuh, maka Sayyidina Abu Bakar pun berkata kepada budaknya, memangnya kenapa susu itu? Qala, si budaknya berkata, raqaitu qauman raqyal jahiliyah, aku telah meruqyah. Meruqyah ini membuang jin yang jahat dari suatu kaum. Aku telah meruqyah suatu kaum raqyal jahiliyah, tapi dengan ruqyah cara jahiliyah, bukan cara islami. Fa'atuni hadza, maka mereka pun yang sudah saya ruqyah itu tapi dengan cara jahiliyah, mereka memberiku susu ini. Falamma sami'a dzalik, maka ketika Sayyidina Abu Bakar mendengar hal itu, mendengar itu susu didapat dengan cara yang tidak benar, apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau lakukan? Ajhada nafsahu, beliau paksa dirinya, hatta taqayahu, sampai beliau muntahkan itu susunya. Artinya ditusuk itu apa tenggorokannya, dimuntahkan susunya yang dia minum. Wa qala, setelah dia muntahkan semuanya, apa kata beliau? Allahumma, ya Allah, hadza maqdirati, sampai sinilah sampai sinilah batas kemampuan aku. Artinya untuk memuntahkan susu itu. Fa ma baqiya fil uruq, adapun yang masih tersisa di dalam perut ini, fa anta habastahu, engkau yang tidak membuatnya untuk keluar. Jadi kata beliau, ya Allah, ini susu sudah saya muntahkan semampu saya, adapun yang masih dalam perut ini tidak bisa keluar karena engkau yang mencegahnya untuk tidak keluar. Aku pengen keluarkan tapi tidak tahu, mungkin masih ada tapi tidak bisa keluar. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar terhadap apa yang beliau lakukan sampai beliau memuntahkan itu susu. Ditanyakan kepada beliau, aqulu dzalika fi syarbah, apakah itu semua tu yang kamu keluarkan itu yang kamu minum tadi? Faqala, maka beliau pun menjawab, wallahi, demi Allah, law lam takhruj illa bi nafsi la akhrajtuha, kalau susu itu, kalau minuman tadi itu tidak keluar, mikrofon surah, kata beliau, wallahi, demi Allah, law lam takhruj illa bi nafsi, kalau air susu yang saya minum itu, air minuman tadi itu, susu itu tidak keluar kecuali dengan ruh nyawaku, la akhrajtuha, sungguh aku akan keluarkan nyawaku agar keluar susu itu. Artinya kalau air susu itu tidak keluar kecuali aku harus sampai mati, tidak apa-apa, aku rela mati, yang penting air minum yang haram tadi itu harus keluar daripada
jasadku. Limaza? Kenapa beliau lakukan itu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata beliau, karena beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging, kullu lahmin, setiap daging, nabata min suhtin, yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bihi, maka api neraka lebih pantas untuk memakan daging tersebut. Kita, siapapun, kalau makan atau mengkonsumsi sesuatu, minum, maka yang dimakan atau yang diminum itu intisarinya menjadi darah, darah menjadi daging. Adapun sampahnya, sisa-sisa makanan menjadi kotoran. Maka intisari makanan itu menjadi daging, menjadi darah, darah menjadi daging. Nah, daging yang tumbuh daripada sesuatu yang haram itu daging akan dibakar oleh api nerakanya Allah. Sebagaimana kita ketahui, api nerakanya Allah lebih panas dari api dunia 70 kali lipat. Kalau api dunia aja kita tidak kuat, dibakar oleh api tangan kita 1 menit tidak kuat, apalagi api neraka. Itu yang ditakutkan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian apa kata beliau? Fa khasyitu, maka saya takut an yanbuta syai', tumbuh sesuatu, min jasadi, dari badanku atau dari jasadku, min hadhil jur'ah, dari tegukan air ini dan dari tegukan susu ini. Jadi aku takut kalau gara-gara sebab tegukan susu itu tumbuh jasadku dari sesuatu yang haram. Padahal Sayyidina Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah. Padahal Sayyidina Abu Bakar itu dijamin masuk syurga. Bahkan beliau itu manusia yang paling mulia setelah para rasul dan para nabi. Sayyidina Abu Bakar, setelahnya Sayyidina Umar. Wa ba'dahu fal afdalus siddiqu wal afdalut tali lahul faruqu. Uthmanu ba'dahu kadza aliyun fasittatul baguna fal badriyu. Begitu kata Sahibuz Zubat. Setelah Rasulullah yang paling mulia itu, setelah Rasul, para Rasul yang lain, para Nabi, Sayyidina Abu Bakar, setelahnya Sayyidina Umar, setelahnya Sayyidina Utsman, setelahnya Sayyidina Ali, setelahnya 6 sahabat yang menjadi 10 orang sahabat yang diberitakan Rasulullah masuk syurga dalam satu majelis itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, itu dah 4 orang. Kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'id bin Zaid, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sayyidina Az-Zubair bin Al-Awwam. Nah, ini sahabat paling mulia setelah para rasul, para nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, baru Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, baru tadi itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdul Rahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Az-Zubair bin Al-Awwam, baru orang-orang ikut perang Badar. Beliau tapi sebegitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut jasadnya dibakar oleh api neraka, dimuntahkan sama beliau. Terus pertanyaannya, kalau sudah terlanjur makan haram bagaimana? Ya, haram kan terbagi 2. Ada zatnya yang haram, ada didapat dengan cara yang haram. Kalau zat yang haram seperti BABI, seperti minuman keras, nah itu memang zatnya haram. Nah, kalau yang zatnya halal tapi didapat cari cara yang haram, ya banyak kayak tadi tuh Sayyidina Abu Bakar. Beliau tidak tahu tuh, padahal didapat sesuatu yang halal, susu, dapat dengan cara yang haram. Atau apa lagi? Beli nasi dengan uang hasil jual narkoba, beli makanan dengan uang hasil korupsi, beli minuman dengan uang hasil mencuri atau nipu orang. Maka itu semua juga haram, walaupun makanannya halal tapi dibeli dengan uang yang haram. Nah, terus kalau udah masuk ke perut kita bagaimana? Nah, kalau masih bisa dimuntahkan, keluarkan semampunya kayak Sayyidina Abu Bakar itu, keluarkan. Kalau udah lama bagaimana? Udah menjadi darah daging, bagaimana tuh? Nah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu pun kalau tidak berkaitan dengan orang, bukan barang orang. Misalnya dia
Na'udzubillah min dzalik, ada seorang pernah makan BABI, pernah makan atau pernah minum minuman keras, dan itu dia beli pakai duit sendiri, bukan dari merampok duit orang, bukan dengan menggunakan duit orang, dia pakai duit sendiri. Dia cuma makan zatnya yang halal, yang haram. Itu bagaimana? Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Syaratnya 3: menyesali, meninggalkan, kemudian bertekad pada diri sendiri, berjanji untuk tidak mengulangi pada masa yang akan datang. Itu kalau bukan ngambil barang orang lain. Tapi kalau ngambil barang orang lain, tambah 1 yang 3 ini: menyesali, meninggalkan, berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi, bertekad yang kuat untuk tidak mengulangi di masa depan. Yang keempat, harus minta ikhlas, minta ridho atau balikkan barang orang itu. Kalau tidak, selama itu berada di dalam badannya dia, maka itu kalau dia tidak minta ikhlas, di akhirat itu daging akan dibakar dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan selama itu menempel di dalam badannya dia, selama itu juga ibadahnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kan dalam hadisnya, kalau ada seseorang membeli suatu pakaian yang pakaiannya itu 10%-nya dari uang haram, misalnya pakaiannya harganya 100.000, 10.000-nya uang haram. Selama pakaian itu menempel di badannya, selama itu juga ibadah tak diterima oleh Allah SWT. Itu pakaian yang nempel harganya cuma 10% yang haram. Apalagi kalau 100% haram semuanya. Apalagi kalau yang haram itu masuk ke dalam badan jadi darah daging, bukan hanya nempel di kulit. Pakaian yang nempel di kulit aja kalau dipakai ibadah tak diterima, apalagi kalau jadi darah daging. Makanya orang yang makan haram tak diterima ibadahnya oleh Allah SWT. Terus bagaimana tadi itu? Taubat, menyesali, meninggalkan, bertekad pada diri sendiri untuk tidak mengulangi masa depan. Tapi kalau berkaitan dengan barang orang, ngambil barang orang, harus minta ikhlas, harus minta ridhonya. Ingat-ingat, makanya sering Ustaz ulangi, ingat-ingat dulu kita sekolah pernah ngambil pentol mamang, bayar 1.000, ngambil 10. Ingat-ingat, padahal pentol harganya 500 butik, 1.000 dapat 2. Tapi karena mamangnya sibuk, dia tusuk makan terus. Jambu tetangga yang dulu pernah manjat-manjat rambutan tetangga, ngelempar rambutan tetangga, jambu tetangga. Ingat-ingat, itu kalau tidak minta ikhlas, hati-hati. Itu udah jadi darah daging, mau dimuntahkan dan tidak bisa. Terus bagaimana? Harus minta ikhlasnya. Kalau tidak minta ikhlas, tidak dimaafkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena itu hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Harus minta ikhlas. Ingat-ingat, dulu pernah ngambil barang siapa? Kalau ada anak pondok pelit misalnya, dapat paket dari orang tuanya, dia tidak mau ngasih, jangan dibongkar, biarkan. Urusan dia. Orang yang pelit, al-bakhil ba'id minallah, ba'id minan nas, ba'id minal jannah, garib minan nar, kata Rasulullah. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh, orang tidak suka sama dia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Pelit, sekali-sekali mau kita kasih pelajaran. Bukan begitu cara kasih pelajaran. Kasih pelajaran dibongkar, dimakan, salah. Itu bahaya buat kita. Bahaya, nanti kalau tidak ikhlas, di akhirat bisa dibakar itu darah daging dengan api neraka. Kita api dunia aja tidak kuat, apalagi api neraka. Makanya hati-hati. Hati-hati kalau memasukkan sesuatu ke dalam perut. Makanya aslafun as-solihun, orang-orang soleh kita terdahulu itu, mereka sangat berhati-hati sekali dalam segala hal. Terlebih-lebih dalam 2 hal, mereka sangat berhati-hati sekali. Apa itu? Dalam urusan sesuatu yang masuk ke perut dan dalam urusan pernikahan. Itu lebih jauh, sangat berhati-hati. Kenapa? Karena kalau sedikit salah dalam makan atau minum, dampaknya banyak. Ibadah tidak diterima, nanti malas untuk ibadah, kemudian nanti dibakar dengan api neraka, doa tidak dikabulkan. Orang kalau makan, mengkonsumsi sesuatu yang haram itu, nanti di akhirat dibakar dengan api neraka. Amal tidak diterima, malas untuk beramal, sukanya untuk berbuat dosa. Kemudian dia, apalagi satunya tadi, dibakar api neraka. Kemudian malas untuk beramal, amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Kemudian doanya tak dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, itu makanya orang-orang soleh terdahulu hati-hati urusan yang masuk dalam perut. Dan yang kedua, mereka sangat berhati-hati urusan tentang pernikahan. Betul-betul mereka teliti kalau nikah, harus betul
cara nikahnya, syarat rukunnya harus betul sesuai dengan syariat. Karena itu dampaknya bahaya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian itu mereka sangat berhati-hati dalam dua perkara tersebut. Yang lain-lainnya juga hati-hati, tapi itu lebih dua perkara itu. Thumma ats-tsani, yang kedua, hukiya an ba'dihim, diceritakan dari sebagian ulama, annahu ishtara syai'an min rajulin, sesungguhnya ada seorang orang soleh ini, ulama orang alim yang soleh ini membeli sesuatu dari seorang lelaki. Udah dibeli barang itu, fasami'a, kemudian dia dengar, annahu ishtarahu yaumal jum'ah, bahwasanya orang yang menjual barang pada dia itu, orang itu dulu dia membeli barang tersebut pada hari Jumat. Faraddahu, dibalikkan sama dia barangnya. Kenapa dibalikkan? Khifatan, karena takut an yakuna dzalika, hal tersebut terjadi mimma ishtarahu waqtan nida, dia beli sesuatu itu ketika azan sudah berkumandang. Kan kalau waktu Jumat itu, kalau azan pertama sudah berkumandang, sholat Jumat azan pertama sudah berkumandang, kalau masih ada orang jual beli, hukumnya makruh. Kalau sudah azan kedua, khatib sudah naik di mimbar, azan kedua. Kalau udah azan kedua masih ada orang jual beli, itu hukumnya haram, walaupun jual belinya sah, tapi haram, dosa yang melakukannya. Kenapa? Udah azan kedua. Nah ini beliau ketika mendengar beliau membeli barang kepada seseorang itu, orang itu dulu beli barangnya hari Jumat, walaupun beliau belum tahu nih itu barang dibeli waktu azan apa bukan, tapi beliau takut dibalikkan barangnya. Takut ketika dia membelinya setelah azan kedua haram, dia takut masuk ke dalam perutnya sesuatu yang haram. Saking berhati-hatinya mereka. Al-thalith, yang ketiga, rahana Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahan itu minjam sesuatu dengan barang jaminan. Nah, kalau istilah sekarang itu gadai. Minjam sesuatu, si A minjam duit sama si B dengan barang jaminan motor misalnya, dengan barang jaminan sertifikat, dengan barang jaminan BPKB misalnya. Itu pada suatu hari Imam Ahmad melakukan rahan. Satlan lahu inda baqqal bi Makkah. Falamma arada fakakahu akhrajal bagal lahu satla ini. Jadi pada suatu hari Imam Ahmad ini minjam duit kepada seseorang, dan Imam Ahmad memberikan barang jaminan. Jadi Imam Ahmad minjam duit, kemudian Imam Ahmad memberi barang jaminan. Barang jaminan itu berupa suatu wadah gitu. Satulan itu nama suatu wadah, diberikan di mana? Di Makkah. Dan ketika Imam Ahmad ingin membayar utang dan mengambil barang jaminannya itu yang dulu beliau belikan, maka orang yang meminjamkan beliau duit itu mengeluarkan dua barang yang mirip. Dua barang yang mirip, dua wadah yang mirip. Bagal itu seperti ember gitu, apa satal itu seperti ember gitu, yang berharga. Nah, dikeluarkan sama yang minjamkan duit itu dua ember, dua barang yang berharga itu. Waqala, dan orang yang minjamkan duit kepada Imam Ahmad ini berkata, khud ayyuhum lak, ambillah mana punya kamu, ambil mana punya kamu, kata orang yang minjamkan duit itu. Waqala Ahmad, Imam Ahmad berkata, ashkal alayya satli, aku bingung yang mana punyaku. Huwa lak, kata yang minjamkan duit ini, yang ini punya kamu. Bukan, ashkala alayya, aku bingung yang mana punyaku, kata Imam Ahmad. Huwalak, ini punya kamu, kata Imam Ahmad. Huwalak, ini punya kamu. Fagal al-bagal, maka orang yang minjamkan duit itu bilang, satluk hadza, ini punya kamu, kata dia. Kata yang minjamkan duit, ini punya kamu. Innama aradtu an ujarribak, sesungguhnya aku ini pengen menguji kamu saja, mengetes kamu. Faqala, maka Imam Ahmad bilang, la akhudhu, dah saya tidak mau ngambil, tidak jadi dah. Barang saya tidak mau saya ambil. Wa tarakahu, ditinggalkan sama Imam Ahmad. Indahu, ditinggalkan barang jaminan itu, ditinggalkan, tidak diambil sama beliau. Wa madha, pergi beliau. Saking berhati-hatinya, takut mengambil bukan barang beliau. Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi rohan itu minjam
uang dengan barang jaminan. Kalau istilah sekarang gadaian. Misal nih, saya kasih contoh. Si A minjam duit sama si B. Misalnya minjamnya 5 juta. Si A minjam duit sama si B 5 juta. Kalau si B minta bayar lebih, si B bilang, iya saya pinjamkan 5 juta, tapi bayarnya lebih ya, itu riba. Tidak boleh. Riba itu diajak perang sama Allah dan Rasulnya. Diajak perang oleh Allah dan Rasulnya. Diumumkan perang, untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Berat dosa riba. Yang melakukan riba itu bukan hanya yang minjamkan, yang minjam pun kena. Karena tidak akan terjadi transaksi kalau tidak ada yang minjam. Itu yang pertama. Yang minjamkan ini si B bilang, oh iya saya akan minjamkan kamu duit, tapi bayarnya lebih ya. Biar lebihnya 1.000 rupiah, biar lebihnya dikit, tidak boleh. Atau yang kedua, si B yang minjamkan duit ke si A, si B bilang, ya saya pinjamkan kamu duit 5 juta dengan syarat kamu bawakan beras saya nih, bawakan barang saya ke sana. Kalau kamu bawakan barang saya akan pinjamkan kamu 5 juta. Duitnya tidak berbunga, cuman dia mengambil manfaat dari orang yang minjamkan dia duit. Dari orang minjam duit sama dia. Yang minjam duit siapa tadi? Yang minjamkan si B bilang, si A saya akan pinjamkan kamu 5 juta tanpa bunga, tidak usah bayar lebih, dengan syarat kamu bawakan dulu barang saya, atau kamu cucikan dulu motor saya, baru saya pinjamkan. Berarti kan dia mengambil manfaat dari orang yang minjam duit. Walaupun duitnya tidak dibungakan, tidak berlebih, tapi dia ngambil manfaat dari orang yang meminjam duit kepada dia, itu juga riba. Dan itu juga dikhawatirkan oleh orang-orang terdahulu, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal ini. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal pernah minjamkan orang duit. Pada suatu hari hujan, beliau lagi dalam perjalanan, turun hujan, beliau berteduh di salah satu atap teras rumah orang. Ketika beliau lagi berteduh, beliau lihat itu rumah, ternyata itu rumah orang yang minjam duit kepada beliau. Seketika itu beliau tinggalkan rumah itu, beliau pergi basah-basah, kena hujan. Kenapa beliau tidak mau berteduh di rumah itu? Karena beliau takut mengambil manfaat dari orang yang minjam duit kepada beliau, walaupun hanya sekedar berteduh di atap rumahnya, beliau tidak mau. Jadi intinya riba itu tidak boleh mengambil manfaat dari orang yang minjam duit. Apalagi contohnya? Nih, contoh rohan nih. Rohan itu barang jaminan yang kita kenal dengan gadai. Tadi contohnya si A minjam duit sama si B 5 juta. Si A bilang, si B saya pinjam duit 5 juta, ini jaminannya motor saya. Jaminannya motor saya. Sebulan saya bayar, insyaallah, kata si A. Itu motor tidak boleh dipakai sama si B. Tak boleh. Kalau dia pakai, berarti dia ngambil manfaat dari si A. Ngambil manfaat apa? Memakai motornya si A. Riba. Kecuali si A ngizinkan, tidak apa-apa pakai jatuh motor, itu boleh. Kalau diizinkan. Kalau tidak izinkan, tidak boleh. Dan kalau sudah sampai tempo sebulan, si B nagih sama si A, ini udah sebulan nih, janji ente mau bayar utang sebulan. Si A bilang, belum ada duit. Bagaimana tuh? Si B boleh menjual motor itu. Dijual motornya, diambil duitnya dia. Berapa duitnya dia tadi? 5 juta. Sisanya dari jual motor itu balik kan. Kalau sekarang kan sebagian orang kan tidak begitu. Barang gadainya dijual jadi milik dia semuanya. Itu tidak boleh. Boleh itu ambil itu motornya, jual, ambil haknya dia saja 5 juta. Sisanya balikkan sama si A, balikkan sama yang punya motor. Itu boleh, tapi lebih bagus lagi dia kasih tempo. Si A bilang, si B ini udah jatuh tempo sebulan tapi saya belum bayar. Bagaimana? Kasih tempo sampai dia mampu. Itu lebih bagus. Dan yang lebih jauh lebih bagus lagi,
bebaskan utangnya, itu jauh lebih bagus. Dah bebaskan lah, enggak usah bayar. Itu jauh lebih bagus. Tapi kalau dia enggak bisa membebaskan, minimal tadi itu, minimal dia kasih tempo sampai dia mampu bayar. Tapi kalau dia butuh uang, enggak bisa nih, anak enggak bisa kasih tempo lagi, anak butuh uang. Ya udah jual barang itu. Jual barang, ambil duit 5 juta, sisanya balikkan. Boleh enggak? Boleh. Enggak haram. Begitu caranya. Jadi satu, tidak boleh membungakan duit, haram, riba. Dua, tidak boleh ngambil manfaat apa saja dari orang yang meminjamkan. Tiga, jangan menggunakan barang gadaian, barang jaminan tersebut tanpa seizin yang punya barang jaminan itu. Kemudian Ar-Rabi' yang keempat, dakhala al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yawman masjidan liyakula bihi syai'an ala 'adatihi. Pada suatu hari Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi masuk ke masjid untuk makan di dalam masjid sesuatu yang menjadi kebiasaan beliau. Fanasiya dinaran. Kemudian beliau lupa, ketinggalan duit 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 2 juta lebih. Tinggal duitnya. Fadzakarahu bitariq. Kemudian beliau ingat duit dinar beliau itu tinggal. Beliau ingatnya ketika beliau sudah di jalan. Faraja'a, maka beliau pun balik lagi ke masjid. Fawajadahu, beliau temukan duit dinar beliau yang 1 itu di dalam masjid. Fatarakahu, tapi tidak beliau ambil, beliau tinggalkan, beliau biarkan. Walam yamassahu, bahkan tidak beliau sentuh itu duitnya. Waqal, dan beliau berkata, rubbama waqa'a min ghairi, mungkin ini milik orang lain yang jatuh di sini. Wala yakunu dinari, maka itu bukan menjadi duit dinarku. Padahal tuh beliau baru duduk di situ, punya duit 1 dinar, sekitar 2 juta lebih 1 dinar, 1 keping uang emas. Beliau keluar, ingat duit dinarnya tidak ada. Balik lagi di masjid, ada di situ, di tempat beliau duduk, ada. Tapi beliau tidak berani ngambilnya, bahkan disentuh pun tidak. Kenapa? Karena beliau berpikir mungkin ada orang lain yang tadi duduk di sini, yang mana ini uang dinar yang jatuh, mungkin punya dia, ditinggalkan. Kenapa beliau tinggalkan? Mungkin takut orang yang punya itu akan balik ngambil uang dinarnya. Itu namanya wara'. Meninggalkan yang syubhat. Itu kan syubhat tuh, belum jelas halal atau haramnya, belum jelas. Ditinggalkan sama beliau. Kenapa? Wara'. Meninggalkan yang syubhat untuk berhati-hati terhadap sesuatu yang haram. Al-khamis, yang kelima. Jadi artinya kalau ragu-ragu gitu ya, ini punya anak apa bukan ya? Punya anak apa bukan ya? Ambil atau tinggalkan? Ambil atau tinggalkan? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu, berpindahlah kepada yang tidak meragukan kamu. Al-khamis, yang kelima, kana ba'dhum inda insanin muhtadar bil lail. Falamma mata al-muhtadar qala lahum atfi'us siraj. Ada sebagian ulama sedang berada inda insanin muhtadar, berada di samping orang yang mau meninggal dunia, bilal, di malam hari. Falamma matal muhtadar, maka ketika orang yang tadi sekarat itu sudah meninggal, qala lahum, dia berkata kepada orang yang ada di ruangan itu, atfi'us sirat, matikan lampu. Fa innahu minal an sara fi milkil warasah, karena lampu ini sekarang sudah miliknya ahli waris, bukan lagi miliknya orang yang meninggal ini. Ya, misalnya yang meninggal tuh bapak, ketika dia masih hidup, ini harta masih punya dia. Dia meninggal, itu punya siapa? Ahli waris. Suruh matikan sama dia, saking berhati-hatinya. Nah, tapi kalau tidak mau berhati-hati pun boleh, tinggal kasih tahu ya ahli warisnya. Ya, tinggal kasih tahu sama ahli warisnya, ini kita tetap hidupkan, karena nanti repot kalau anim padam. Ini cuma mau ngurus jenazahnya. Minta ikhlas sama ahli warisnya, dan otomatis ahli waris pun tetap ikhlas. Kenapa? Karena ini yang meninggal orang tuanya. Itu saking hati-hatinya sampai di situ mereka itu melakukan wara'. As-sadis, yang keenam, innal awwalin min syiddati wara'ihim ma yuqassimunal mal ay tarikatal mayyit allazi awsa bi an yahujja anhu hatta yarji'al hajju. Nah, sesungguhnya orang-orang dulu, innal awwalin, sesungguhnya orang-orang dulu, min syiddati wara'ihim, saking wara'nya mereka,
mayugassimunal mal, mereka tidak mau membagikan harta warisan, ai tarikatal mayyit, harta peninggalan mayat, mereka tidak mau bagikan. Alladzi awsa, yang mana mayat itu pernah berwasiat bi an yahujja anhu, harus ada orang yang menghajikan atas nama beliau, atas nama almarhum itu. Jadi kalau dulu mayatnya pernah berwasiat, nanti kalau aku meninggal, ini harta aku wasiatkan, tolong satu orang naikkan aku haji. Karena ada wasiat seperti itu, dia tidak mau bagikan harta warisnya sampai kapan? Hatta yarji al-hajju, sehingga pulang orang yang, sehingga selesai orang yang menggantikan dia haji itu, sehingga selesai orang yang menghajikan itu sampai pulang, baru dibagikan harta warisnya. Saking berhati-hatinya kan, kalau orang meninggal tuh harta waris tuh adalah hukum fikih, bukan harus langsung dibagikan. Orang kalau meninggal dunia, harta warisnya jangan langsung dibagikan kepada ahli waris, ya. Tebus dulu utangnya. Kalau dia pernah gadai barang, tebus dulu barangnya. Kalau dia dulu pernah wajib zakat tapi belum ditunaikan, bayar dulu zakatnya, baik itu zakat fitrah atau zakat mal. Kalau dia dulu pernah utang belum bayar zakatnya, bayar zakatnya. Kemudian kalau dia pernah utangnya, kemudian rohan, barang gadaian, tebus dulu barangnya. Dia dulu pernah wajib zakat ya, tidak bayar, pernah, tebus, tunaikan zakat yang belum pernah dia bayar itu. Kemudian dulu dia pernah wajib haji, mampu tapi tidak mau, wajib. Kalau tidak, tunggu dia wasiat. Wasiat nanti nih. Terus yang ketiga, untuk biaya tasyiul jenazah, mempersiapkan jenazah, bayar orang yang mandikan, ambil itu dari harta warisannya, bayar untuk orang yang mandikan, bayar orang yang nguburkan, gali kubur, untuk beli beli kain kafan dan lain sebagainya, diambil dari harta waris, boleh. Kemudian baru wasiat. Misalnya ada orang meninggalkan harta banyak, dia pernah gadai barang, tidak pernah, tebus dulu. Dia pernah wajib zakat tidak dulu, belum bayar zakatnya, belum ditunaikan, pernah, tunaikan dulu zakatnya. Kemudian beli dulu alat-alat untuk dia dimandikan sampai dikuburkan. Kemudian untuk bayar upah-upah orangnya. Udah selesai. Sisa berapa hartanya misalnya? Perhatikan, sisa misalnya semua hartanya ditotalkan, mobil mau apa segala macam, misalnya rumah, kendaraan, misalnya ditotalkan semuanya 900 juta misalnya, 900 juta. Ingat, dia pernah wasiat tidak dulu? Oh pernah. Apa wasiatnya? Dia minta dihajikan. Hajikan. Dan ingat, yang namanya wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau dia pernah wasiat begini, misal dia bilang, nanti kalau saya meninggal, kata dia, saya wasiat 500 juta harta saya itu dikasihkan ke pesantren dan masjid-masjid serta madrasah, panti asuhan. 500 juta dia bilang. Tadi sisa hartanya berapa? 900 juta. 900 juta itu 1/3-nya berapa? 300 juta. Wasiatnya berapa? 500. Lebih dari 1/3 enggak wasiatnya? Lebih. Berarti yang harus dikeluarkan tidak boleh 500. Yang harus dikeluarkan cukup 300 juta. Ustaz, wasiatnya 500. Tidak boleh, karena wasiat itu maksimal 1/3 sisa hartanya. Jadi wasiat harus dikeluarkan 300. Sisanya berapa? 600. 600 itulah hartanya ahli waris yang harus dibagikan. Jadi setelah ditebus setelah ditebus barang gadaiannya yang jadikan jaminan itu setelah ditebus, kemudian setelah ditunaikan, kalau di pernah zakat belum ditunaikan zakatnya, bayar zakatnya. Kemudian untuk biaya jenazahnya bayar, kemudian utang, dia pernah utang, bayar utangnya. Kemudian wasiat 1/3, udah, baru sisanya baru dibagikan kepada harta waris. Begitu. Ya, barang gadaian ditebus, zakat kalau belum ada yang belum dibayar, tunaikan. Biaya untuk jenazah, utang-utang dibayar, wasiat 1/3, sisa baru harta waris. Bukan dapat harta, bapak meninggal langsung jual harta waris, langsung bagi. Tak boleh gitu. Teliti dulu. Ini bapak ada gadai barang. Oh, ada di sana, tebus. Ini bapak pernah tak dulu selama hidupnya tak bayar zakat? Oh pernah, bayar.
Terus bayar ini untuk jenazah. Bapak punya hutang tak? Oh, ada hutang. Makanya kalau orang meninggal kan diumumkan kan, mohon maaf kalau selama mayat ini ketika hidupnya ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau terkait hutang piutang, harap menghubungi pihak keluarga. Kan begitu tuh. Hutang piutang. Kenapa? Karena orang kalau mati bawa hutang, dia terkatung-katung mayatnya. Artinya terkatung-katung rohnya, enggak juga dapat nikmat. Walaupun dia banyak walaupun dia banyak kebaikannya, tidak bisa dapat nikmat dari Allah SWT. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah lagi mau sholatkan jenazah. Nabi Muhammad tahu ini jenazah masih punya, dikasih tahu Nabi Muhammad ini jenazah masih punya hutang. Tidak mau Nabi Muhammad mensolatkannya. Tidak jadi Nabi Muhammad mensolatkannya. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu wa nafa'ana bih, beliau berkata, wahai Rasulullah, saya yang tanggung hutangnya. Nah, mendengar itu, ada yang sudah menjamin, Rasulullah solatkan. Kenapa? Karena Rasulullah tahu kalau Rasulullah solatkan itu jenazah tidak dapat kebaikan. Kenapa tidak dapat kebaikan? Karena dia masih punya hutang. Saya Ustaz ulangi ya. Kalau dapat harta waris, misalnya ada seorang bapak atau ibu meninggalkan harta waris, ingat tuh. Pokoknya kalau ada mayat meninggalkan harta waris, jangan langsung dibagikan. Tebus dulu gadaiannya. Kemudian kalau dia pernah hutang zakat, tunaikan zakatnya yang belum dibayar. Kemudian untuk biaya jenazah, kemudian bayar hutangnya. Kemudian sisanya wasiat maksimal sepertiga. Setelah wasiat udah, baru dibagikan ke ahli warisnya. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabb ya Rabbana tarafna bi annana tarafna nana asrafna ala ladha ashrafna atub alaina taubah likulli hauba wastur lana al-awrati Ustaz, bagaimana cara menikahkan anak tapi anaknya tersebut anak luar nikah? Wali hakim. Nah, bagaimana cara kita tahu anaknya anak luar nikah? Ya, kalau ente tak tahu jangan cari tahu. Ya. Kalau cuman dengar katanya jangan. Mana kita tahu? Tak boleh nuduh orang sembarangan berbuat zina. Kalau nuduh orang sembarangan berbuat zina kan sudah kita bahas tuh, qadzaf namanya. Kalau nuduh orang berbuat zina tanpa ada 4 orang saksi yang melihat langsung atau dia tidak ngaku, itu orang yang nuduh dicambuk 80 kali. Qadzif namanya, tidak boleh. Ustaz, anak mau nanya, Habib Ali saudaranya Habib Umar? Bukan, Habib Ali yang kemarin datang Misha Abu Bakar itu muridnya Habib Umar. Minta doanya Habib Ali kemarin, banyak tuh doanya. Kalau mau tahu doanya Habib Ali yang kemarin, lihat YouTube Abdurrahman Al-Mutahhar.
Karena kemarin tuh Ustaz rekam dari awal beliau ceramah sampai terakhir ceramah yang diterjemahkan oleh seseorang itu. Nah, itu rekam dan dimasukkan dalam YouTube. Nah, Ustaz tak tahu doa yang mana, itu banyak beliau ceramah tu Ustaz lihat 30 menit lebih. Lihatlah di YouTube Ustaz, ambil yang mana. Nah, Ustaz, apa hukumnya orang yang sholat terus anak kecil naik ke bahunya sedangkan anak kecil tersebut membawa kotoran, buang air pakai pampers, dalam pampersnya ada kotoran. Kalau dia bergantung kakinya naik, misal kalau dia cuma megang, misalnya Ustaz lagi sholat nih, ini Umar Fatimah, dia pakai pampers, ada najisnya, ini megang Ustaz, megang aja, meluk, enggak. Tapi kalau sampai dia bergantung, kakinya diangkat bergantung gitu, nah itu batal. Kalau dia tidak sampai bergantung, kakinya masih letak ke bawah, nah itu tidak batal. Apa hukumnya orang tarik benang medis di wajahnya untuk mempercantik wajahnya? Tapi ini untuk mempercantik, apa tuh tarik benang? Tarik benang itu apa maksudnya? Merubah ke? Merubah? Tak tahu Ustaz? Tak tahu Ustaz. Ya, pokoknya kalau merubah ciptaan Allah tak boleh. Kalau itu Ustaz tak tahu gimana prosesnya. Pokoknya kalau merubah ciptaan Allah itu tak boleh. Walaupun niatnya untuk menyenangkan suami. Menyenangkan suami bagus, tapi selama tidak bertentangan dengan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa ila arwah abihi wa ikhwanihi min al-anbiya wa mursalin wa sahabat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi muhajir Allah wal nisa. Sayyidina Wakil Muqaddam Muhammad bin Ali ba'alihi usuli mawquri majmi'i sadatina al-ba'alawi. ثم إلى روح الحبيب حسين بن أحمد بن عبد الرحمن بن حسين بن عبد الله بن عبد الرحمن روح الحبيب حسن بن أحمد بهار سيد محمد بن علي بن الملك جميع شيخنا وصولهم فرهم ثم إلى روح من شريف أصفى بن جمال قال يحمد عمر بن بكر مضر ثم إلى روح الحبيب صالح بن حد المصطفى بن سنة زوجته مسمى الشريف ورضي بن عبد الرحمن البيتي ثم إلى روح اذكرنا وتكنا فاتحة. Al-Fatihah binti Syifa li Nawati binti Mansur wa Syarifah Sri binti Adi Sri Barhan Sri binti Husain ya, Syarifah Sri binti Husain Al-Mutahhar wa jami' mardana Allah yashfihim shifaan taman ajilan shifaan la yughadiru saqaman Allah yarzuquhum tulal umar fi ridha al-buka fi as-sahra fi ta'ali badal hadin qidin salih wa kamal wa sallallahu alaihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.